Lu pertama kali nyampe ke Jakarta tuh tahun berapa terus? Bulan Juli kalau nggak salah, tahun 2009. 2009. Kan kalau nggak salah tuh kalau orang Madura kalau nyampe ke tempat baru harus jalan tuh, jalan kaki. Bener gak sih? Tahu gua arahnya kemana? Lo enggak beneran. Bener. Soalnya kemarin Caripan nyampe ke rumah gue jalan dulu 5 kilo apa 6 kilo gitu. Studi kasus nih ya. Studi kasus, gue bilang, ini apa semuanya begini? Lu kan juga pernah cerita lu jalan kan lu dari mana ke mana? Sebenarnya sih bukan setiap orang Madura, tapi kayaknya itu jadi salah satu cara untuk menghafal kayaknya, menghafal jalan. Kalau gue kan diajarin sama bapak almarhum itu dulu, kalau ke Surabaya daripada naik angkot mending jalan kaki. Gimana? Dari Madura ke Surabaya jalan kaki? Kan, maksudnya di Surabayanya. Oh iya. Naik, dulu kan nggak ada Suramadu ya, belum ada Siratul Mustaqim itu ya. Iya. Masih ada Kamal, naik kapal, turun dari Kamal, turun di Perak itu. Udah, dia ya paling naik becak dikit, habis itu jalan. Itu untuk menghafal jalan dan tempat-tempat yang sekiranya nanti akan disamperin lagi. Oh, menghafal teritorial lah ya, kurang lebih di situ ya. Tapi ternyata itu berhasil. Jadi setiap dia ke Surabaya, meskipun dia naik kendaraan, dia udah hafal. Nah, tadi habis ini belok kanan terus belok kiri, terus habis itu ada ini. Di situ nanti di kanan tuh ada itu. Dan sampai meskipun gedung atau bangunan di sekitar itu udah berubah, dia hafalin lagi. Oh. Nah, itu yang gue ambil ketika di Jakarta, gue praktekin dan Berhasil? berhasil. Gak pernah nyasar? Nggak pernah nyasar. Nah, kalau ngomongin soal konteks musik nih, ada gak musik yang lo bawa waktu apa yang lo tahu di Madura, terus kemudian begitu nyampe ke Jakarta, lo mengalami hal yang sama bahwa, wah ternyata musik di Jakarta nih mempengaruhi gue lebih besar sehingga gue berubah menjadi Badrus versi Jakarta atau gimana? Gue kayaknya sih awal-awal tuh asing ya. Bisa dibilang asing, meskipun gue nongkrong sama kawan-kawan. Asing dalam tanda kutip kalau di wilayah musik itu bahwa kesukaan gue beda banget sama teman-teman. Kalaupun ada paling 1-2 lah yang masih sefrekuensi. Tapi asing. Nah, akhirnya mau bawa musik, contoh musik lokal, maksudnya tradisional dari Madura, misalnya gue bawa, itu agak susah. Susah masuk ke teman-teman lo yang di Jakarta? Iya, karena musik kesukaan gue aja nggak masuk ke mereka. Yang lo dengerin waktu itu apa? Power metal. Power metal? Ya, maksudnya band power metal. Ya termasuk band power metal. Gitu. Dan termasuk dari luar juga. Eropa itu band-band Finland, Swedia, Jerman, atau bahkan bisa ke Spanyol, Meksiko, Argentina. Itu banyak band power metal yang gue denger gitu waktu itu. Oh, oke. Gitu. Ya maksudnya yang akhirnya gue suka sama band power metalan, spesifik band metal Eropa waktu itu. Oh, oke. Amrik paling band-band itulah, band-band yang utama ya kayak Big Four, ya gitu-gitu. Ya standar lah yang memang udah secara nama memang besar gitu. Tapi kalau secara khusus gitu gue band Eropa pasti yaitu Jerman dan gitu-gitu. Halloween lah, Stratovarius, Sonata Arctica, terus Tarot gitu-gitu. Kalau band Indonesia selain power metal? Edane, Rotor gak usah di inilah ya. Iya, legend. Wah itu kayaknya gue nyontoh dia kayaknya, gue nyontoh Irfan almarhum kayaknya. Iya. Cara survive gue bermusik sih kayaknya. Tapi emang instrumen awalnya udah gitar tuh? Justru keyboard. Keyboard? Bukan ya? Iya, Itu Europe? lagunya. Tapi keyboard awal. Karena pertama waktu di pesantren, keyboard yang nyampe ke gue. Oh. Waktu di pesantren. Umur berapa tuh lo di pesantren? Pas 2 SMP tuh umur berapa ya? Gue gak ingat. Ya 14-15 lah. Ya kurang lebih. Jadi awal pertama lo bikin belajar keyboard, habis itu baru kemudian setelah lo mendengarkan metal lo belajar gitar gitu nggak? Kurang tahu. Dulu waktu masih SD, almarhum bapak tuh kayak kalau gitar tuh kayak bukan anti sih, jadi kayak kurang aja dilihat. Mungkin ya karena gitar selalu ada di tongkrongan gitu. Tapi kalau keyboard itu di rumahan kayak gitu loh. Ngelihatnya kayak seperti itu, gitu. Makanya di rumah tuh dulu dibeliin keyboard juga, terus di pesantren disupport juga sama paman. Gitu. Kebetulan paman juga yang salah satu pemimpin pesantren itu tahu punya bakat, dikasih lah keyboard. Nah, ketika pertama kali lo datang ke Jakarta tuh tahun 2009 kan?
Nah, itu musik yang lo dengerin kan ada rotor, ada power metal segala macam tuh tadi. Nah, kemudian musik yang pertama kali lo buat ketika lo nyampe di Jakarta tuh kayak gimana tuh, Dres? Ya malu-malu gitu dong. Enggak sih. Jadi musik gua waktu di Jakarta itu biasa sih rock ya, rock. Malah cenderung ke ballad rock dulu pernah gue bikin kayak kayak glam gitu tapi yang slow, kayak lagu Skid Row yang apa? I Remember You, Acting and Light gitu-gitu. Gue pernah punya lagu kayak gitu. Slow rock lah ya. Tapi kalau yang bawaan dari Madura, gue dulu pernah punya band namanya Celurit. Celurit, carok. Beneran? Celurit, band black metal. Lo pakai ini dah, pakai gini-gini. Hah? Pakai dandanan, pakai ini masker. Tapi nggak sampai yang gitu. Karena kita juga datang dari kampung yang rekaman pun juga nggak ngerti. Ngeband aja di studio tuh, tau nggak studionya kayak gimana? Di pinggir kali, nggak ada peredam, jadi pakai bedeng gitu. Jadi kalau kita main, keluarga tangga tuh denger. Itu di Jakarta kan udah? Enggak. Itu masih di sana ya? Iya, di Madura. Ya dari situ gue bikin band pertama kali, awalnya speed rock gitu. Kita nyebutnya speed rock. Nama bandnya dulu Spons Rock. Spons Rock? Iya, karena kita suka SpongeBob. Oh. Terus Nyambung tuh. nyambung. Iya, SpongeBob sama metal. Terus habis itu berubah jadi Red Lizard. Red Lizard, kadal merah. Kadal merah. Bukan kadal gurun ya? Terus habis itu berubah jadi Black Squid. Cumi hitam. Oh, makanya lu kemarin bikin cumi hitam pas lagi di mana Synchronize ya? Pesta Pespor. Pesta Pora. Iya. Black Squid. Terus tapi itu perubahan nama juga merubah personel kayaknya. Berubah bukan mengganti ya, emang hilang cabut. Akhirnya terakhir itu di band Red apa ya dulu ya? Bukan Red Spider tuh ada band thrash metal tuh. Intinya terakhir tuh Celurit sih yang paling terakhir. Bertiga terus berdua, hari gue sendiri. Akhirnya memutuskan untuk solo metal lah zaman baru ke Jakarta. Nah, kemudian itu dari metal-metalan kan tuh, dengan segala macam varian metalnya, ada slow rock, ada speed metal, ada black metal juga tadi lo bilangnya. Nah, kemudian kok tiba-tiba bisa jadi Lorju nih? Ini menurut gue hal yang sangat berbeda ya dari apa yang lo bilang tadi, referensi lo segala macam. Gue inget pertama kali gue denger Lorju itu nggak sengaja ada salah satu followers gue nge-DM, "Bang, lu mesti dengerin ini bang." Nah, gue dengerin siapa namanya itu? Basri. Nah, itu Nemor tuh pertama kali. Gue kaget. Ih, di band dari mana nih? Keren gini kan, terus video klipnya di tengah-tengah padang pasir gitu lah ya ada. Nah, Atas bukit itu. itu di Madura ya. Nah, itu gue kaget tuh di situ karena itu tahun 2017, 18, Nemor. 2019. Akhir. Habis itu gue dengerin dan kan kita DM-an tuh. Tapi rilisnya 2020. Berarti 2020 nontonnya. Enggak. 2020. Karena pas pandemi, seminggu sebelum pandemi. Oh ya, habis itu kan gue ngajak lo ketemuan di Cipete kan. Habis itu langsung pandemi. ya. Kita nggak ketemu. Habis itu. Ketemunya pas sekian bulan setelah itu. Iya. Nah itu berarti ketika lo dari metal-metalan itu kemudian bisa bikin Lorju itu gimana tuh? Proses transformasi lo dari metal ke apa nih, ngomongnya apa nih? Sebenarnya mah kalau ngomongin musik kayak Lorju itu justru malah dari metal gue dapetnya. Oh iya? Dari mananya? Zaman sebelum kuliah itu kan istilahnya diskografi metal gue tuh waktu itu maksudnya dengerinnya ya itu udah nggak cuman yang metal, pure metal gitu, nggak pro metal, nggak simfonik, nggak thrash gitu, mulai nyasar ke yang sifatnya ya lokal tadi gitu. Ternyata ada folk metal, ada Viking metal ya. Akhirnya gue mencoba nyari ke lebih jauh gitu. Waktu itu ini salah satu orang yang belum pernah gue sebut sebenarnya. Zaman sebelum kuliah, di masa pencarian gue terhadap musik salah satu yang metal itu, ada salah satu tetangga gue, ya abang-abangan gue lah, namanya Tijani. Beliau yang ngenalin, yang sangat ngenalin gue terhadap musik metal. Gitu. Dia anak IT. Waktu itu dia kerja sebagai penjaga konter. Dan gue selalu nongkrong sama dia di situ, ngomongin musik yang dia download. Karena waktu itu nggak bisa beli original apa.
mau nggak mau download, dan cara downloadnya itu macam-macam. Ada yang by link lah, by torrent lah waktu itu kan. Ada yang sampai saking udah frustasinya kita ngerekam streaming itu, Oh, anjing. di play sambil direkam. Semuanya pokoknya yang penting kita dapat gitu. Dan diskografi gitu, album nggak pernah yang satu lagu. Makanya akhirnya gue dapat preferensi di situ, akhirnya menyelam jauh ketemu tuh band-band unik-unik, tiba-tiba ke Kazakhstan ketemu sama Ulitau, grup musik instrumental rock tapi Kazakhstan gitu. Ketemu sama band mana? Tunisia, Rock. Terus ketemu sama band negara yang tidak diakui sekarang. Palestina. Bukan dong. Israel. Ya itu gue banyak hal gitu gue ketemu. Sampai gue intinya sih bahwa masa-masa gue sebelum kuliah itu pencarian musik di luar ya gitu khususnya. Itu sampai kayak setiap hari tuh gue harus bisa dapat sealbum. Oh iya? Sehari harus bisa sealbum. Bayangin waktu itu internet masih lemot banget. Iya. Ada satu keajaiban. Asik. Betul banget. Keajaiban. Jadi di samping rumah gua ada kayak apa ya? Kayak bukan rumah pohon. Ya kayak rumah-rumahan gitu lah. Di bawah pohon tapi dia nggak di atas. Tiba-tiba gua duduk di situ main laptop. Dapat wifi dong. Oh iya? Kenceng banget. Wah, anjir. Ternyata wifi pondok pesantren sebelah. Sikat dong. Nebeng. Dapat 10 album. Wah, anjir. Tahu nggak dapat album apa aja? Salah satunya Black Tide. Black Tide. Enggak. Ada band Amerik Latin gitu, tapi heavy metal. Ada anak-anak semua itu. Terus dapat band Finland. Ini juga anak-anak sekolah SMP kayaknya, tapi udah bikin album bagus banget. Gue punya 2 album yang paling gue suka di mereka, namanya Sturm und Drang. Sturm und Drang dari Finland. Terus Hammerfall, album, pokoknya band-band gitulah, gitu. Wah itu langsung kayak, pengetahuan kayak. Awal lo terbuka lo ya? Iya, langsung, Kak kesini, di nebeng juga. Oke. Sampai gue kuliah itu, yang namanya hasil downloadan banyak. Dan hilang percuma setelah rusak. Artinya mesti beli. Iya disuruh jangan download Jangan download mulu dong, kan udah ini. Nah, akhirnya transformasi tersebut setelah lu punya referensi metal yang macam-macam yang aneh-aneh itu dari yang maksud gue dari yang Big Four segala macam. Gue penasaran sih sebenarnya. Kenapa lo bikin si Lorju dengan Nemor itu pertama kali? Apa yang terjadi di pikiran? Apa yang lo bayanin? Nah, gue ada cita-cita dulu zaman masih ngeband. Pertama, kalau mau ngeband harus lagu sendiri, nggak boleh cover. Itu dulu yang gue bilang ke teman-teman band. Lo mau ngeband, kita mau bikin band gitu. Berarti kita nggak bawa lagu orang ya. Jadi mau nggak mau harus bikin lagu. Dan semua itu tidak pernah, semua teman-teman itu bukan pemain musik. Bayangin ketika di studio, jadi kita masih chord A kayak gimana ya. Semuanya gitu, sama, bareng-bareng. Tapi ya bikin lagu, dapatlah Evolusi, gue masih inget nih. Evolusi, Bidadari Kecil, judulnya, cuman liriknya gue agak lupa-lupa. Ada 2 lagu tuh yang jadi pamungkas kita lah, ketika latihan. Karena menurut kita, nyanyi lagu kita sendiri, salah nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu ini kan. Dan ternyata responnya cukup baik. Kan waktu itu yang nonton kan band-band yang lain mau main kan. Benar. Akhirnya mereka nimbrung gitu. Ini lagu apa? Lagu kita. Gitu. Dan itu juga teman-teman akhirnya boleh lah bikin lagu juga, akhirnya begitu kan gitu. Ini terjadi di Madura nih? Di Prenduan. Prenduan, Di desa gua itu Iya. terjadinya. Cuman nggak pernah manggung kita emang. Emang ya kita punya cita-cita tapi memang kita nggak tahu harus kayak gimana sih, kita mau ngapain sih, terus harus gimana. Akhirnya gue yang harus upgrade sendiri, pengetahuan tentang recording, pengetahuan ya inilah teknologinya lah, gitu. Waktu itu begitu. Yang gue record ya salah satunya celurit itu. Nah entah, itu juga nggak tahu kemana, udah hilang semua. Sayang sih. Ketika lo bikin si Nemor, nah itu kenapa lo tadi asumsi gua kalau lo bikin Bidadari Kecil dan bikin Evolusi itu pakai bahasa Indonesia berarti kan? Iya. Nah kemudian di Nemor lo pakai full bahasa Madura. Oh ya, sorry, lupa tadi gue sampein. Gimana tuh? Ya, kan proses ini tadi ya.
kalau ngeband harus lagu orang. Kedua, Lagu sendiri. lagu sendiri. Yang kedua, gimana caranya bikin band tapi harus bawa nilai tradisi. Itu yang gue pegang terus. Makanya kalau kita cek lagi ke 2009, 2010 ada tuh namanya Project Badzem, anjay. Solo metal gitu. Badru Zeman, Badru Zeman. Ya. Badzem. Di situ ada lagu Pak Opa Eling, ada Keik Bintang. Pak Opa Eling. Tapi beda. Gitu. Oh gitu dulu. Iya, bikin. Terus berikutnya juga, pokoknya gimana caranya harus bisa bikin lagu bahasa daerah, tapi dengan kesukaan kita. Gimana caranya? Waktu itu berpikir seperti itu, sesederhana itu. Tapi belum dapet, formulanya belum dapet. Ya akhirnya kan makin lama kan gue makin menyelami lagi, gue cari lagi. Yang terdekat ya pasti lagu-lagu Arab, ya kan, yang paling gampang temuin. Terus, nah salah satu yang jadi referensi gua, musik-musik tasawuf, musik sufi. Itu juga sih. Oke. Dari Turki, dari Pakistan gitu. Yang mendorong gua, oh berarti harus kayak gini ya, cari lagi gitu. Akhirnya masuk ke skenanya Sahel Sound, masuk ke Tinariwan, masuk ke M.Du Mokhtar, masuk ke situ akhirnya. Mali-malian. Nah, ketika masuk ke situ gue berpikir kayak, wah ternyata soundnya sama ya, nada-nadanya itu. Akhirnya gue tertarik gue. Tertarik. Oke. Nah, abis itu lagu pertama itu yang lo buat di album Parenduan ini kan? Album pertama? Paseser. Parenduan itu kedua ya? Oke. Nah di Paseser ini berarti yang pertama kali jadi itu lagu yang mana? Nemor. Itu sebagai single pertama? Kan pilot tuh. Oke. Nemor tuh pilot. Jadi 2019 akhir gue rekaman, terus dibantu temen gue si Adit rekaman di studio dia. Terus akhirnya jadi, gue akhirnya memutuskan gue ngajak Rojak untuk bantu yuk bikin video musik. Biar lo sekalian tahu gitu, gue mau bikin apa nih. Dia nggak tahu apa-apa aja. Dapet Madura, terus dia bikin video musik. Iya. Produksi lah. Ya hasilnya seperti yang lu lihat itu. Oke. Gitu. Ya udah beres, semuanya udah ada, packagingnya ada, Bismillah langsung rilis gitu. Ya tapi prosesnya juga lumayan tuh, karena kan gua mempertimbangkan jangan sampai lagu daerah aja nih gitu, jangan sampai musik yang ngerasa ini gabungan sama tradisional atau apa enggak gitu. Semua harus nyatu gitu, itu pikiran gue waktu itu gitu. Gue nggak tahu ya formula itu berhasil apa enggak gitu, tapi alhamdulillah kan setelah itu. Karena emang sebelum gue denger Lorju, maksud gue ya mungkin gue keterbatasan juga untuk tahu apa yang namanya band-band yang lain atau penyanyi-penyanyi yang lain dari daerah yang menggunakan formula ini gitu, menggabungkan antara ada rock, ada etniknya, modern sama lokal gitu, ketemu tengahnya. Karena kadang-kadang yang menjadi sebuah gue bilang keterbatasan mungkin ya, karena aksesnya kan nggak ada gitu, bukan aksesnya nggak ada, aksesnya sedikit lah. Untuk gue bisa mengakses musik-musik kayak yang lo bikin aja tuh bingung nyari kemananya kan. Tapi kemudian si Lorju ini menjadi sebuah letupan kecil yang gue baru tahu, anjing ada band kayak gini dari Madura gitu. Dan dengan segala macam satu album itu ketika gue dengerin ada Can Macanan segala macam, terus kemudian ada Kembang Koneng itu gue langsung kayak, ini orang kemana aja selama ini ya? Maksudnya gue nggak tahu lu dari mana asalnya, tiba-tiba muncul aja di permukaan internet, terus kayak ini gue nggak pernah dengar sebelumnya. Dan sound wise ya gue pernah ngobrol sama lo juga kan, bahwa kayak ini lo rekamannya gimana sih waktu itu si album yang ini album pertama lo, karena kemudian lo menceritakan hal-hal yang menurut gue kayak bangsat juga ternyata rekamannya begini. Coba lo jelasin tuh metode lo kalau ini gue potong dulu. Iya. Gue potong dulu. Karena di era sekarang ya, orang tuh kadang kalau nanya, bang gue mau rekaman gimana caranya, mesti ke studio, mesti punya alat ini, punya begini, punya begitu, harus ini, kalau nggak gini nggak bagus. Lo ceritain gimana cara lo ngerekam album itu? Gue melewati masa frustasi di rekaman sebenarnya. Dari zaman 2011, ya 2 tahun setelah gue kuliah, gue pelajarin segala macam DAW itu dengan cara gue ya, tidak mengikuti cara profesional ya.
sampai frustasi gimana sih caranya nih gue bisa bikin lagu. Gue ketemunya di 2015. 2015 gue sempat rilis Zeman gitu loh. Iya. Itu pertama kali akhirnya gue merasa kayak pasrah, tapi gue harus jalan. Akhirnya gue bikin lah rekaman menggunakan laptop MacBook versi angkatan pertama banget. Gue bikin pakai GarageBand. Wah, bismillah gue bikin yang jelas kalau musik ini gue mainin tetap bisa meskipun gue sendiri. Jadilah mini album. Oke. Terus gue burnin sendiri, gue nyetak sendiri, ini Prima Grapia Senen covernya. Terus gue lem sendiri, gue potong-potong, dimasukin, ada sekitar 50 piece. Gue jual lah di kantin kampus ke anak-anak termasuk insan basis gue. Dia beli, ada ya beberapa yang ya gue kasih gitu karena gue pengen dia denger gitu. Gak lama, banyak yang sharing juga ke gue, digital streaming gitu. Dan itu sangat gue tunggu soalnya digital streaming karena selama ya 2011, 12, 13 gue pengen banget musik gue bisa dicari di pencarian Google ataupun streaming. Dari dulu pengen banget, meskipun udah ada Reverb Nation gue naro, SoundCloud. Itu salah satu cita-cita gue gitu. Kayak waktu zaman Pet, kan kita ada Pet, iya. update status lagu. Orang-orang pengen banget kan dengerin lagu di situ. Kalau gue nggak, gue pengen buat lagu gue yang di posting sama orang. Itu simpel itu sebenarnya salah satunya ya gue gitu. Ya itu sampai dari situ menurut gue nyampe lah ke Lorju. Meskipun di awal memang rekamannya cukup serius lah gitu di studio temen gitu segala macam. Abis itu kan gue ada pertanggungjawaban menurut gue. Tanggung jawabnya adalah gue harus lanjutin. Gimana caranya? Ya gue pikir segala macam, pandemi nggak bisa keluar, ya budget pun minim segala macam. Akhirnya gue melakukan di HP. Oke. Itu rekamannya handphone. Album pertama Lorju, lo rekaman di handphone. 80%. Enggak, tidak semua 80%. Oke lah, 80% menurut gue itu banyak loh untuk. Jadi apa yang lo lakukan di handphone lo dan lo pakai handphone apa? iPhone 6s. iPhone 6s. Ya adanya itu. Oke. Nah, habis itu lo pakai apa tuh? Software apa tuh namanya di dalam? BandLab. Pakai BandLab. Nah, itu lo cara nyambungin mic lo sama cara nyambungin gitar lo tuh situ lo pakai apa terus? Nah, kalau itu untungnya gue udah tahu itu karena gue explore terus nanya teman-teman dulu kan. Akhirnya pakai iRig. Pakai iRig. Itu juga sebenarnya nyoba-nyoba. Bisa nggak ya? Bener bisa nggak ya? Ternyata pas bisa, ya suatu angin segar buat gue. Gitu. Jadi lo ngelakuin apa aja tuh terus di dalam BandLab lo dan di iPhone 6s tuh apa yang lo lakuin di dalam situ tuh? Pertama pasti bikin guide dulu, ya guide. Maksudnya gue akan ngerekam dulu demo gue yang sampai secara kerangka tuh jadi. Setelah itu baru gue bikin part yang bener ya, ya project beda lah gitu. Tapi yang sulit adalah karena bahasa Madura, ini yang agak sulit sebenarnya. Nulis lirik dalam bahasa Madura itu ada banyak trik lah, bisa translate dari bahasa Indonesia, atau bahkan gue bisa nemuin senandungnya dulu dibanding liriknya, kayak gitu-gitu. Dan ada lirik-lirik tertentu yang random yang sebenarnya nggak kepikiran. Kembang Kuning itu lagu paling random yang gue ciptain sebenarnya. Kenapa? Gue dapet nadanya, gue dapet segala macamnya, partnya segala macam, liriknya nggak nemu. Di jalan, gue senandungin itu musik, dapet loh liriknya. Gue ngeliat banyak kembang kuning di jalan, gue nggak tahu apaan tuh. Akhirnya, kembang kuning kayak. Ya udah, gue inget-inget kembang kuning, kekaryanyo aing gitu. Gue tulis akhirnya tuh jadi, alhamdulillah jadi. Udah, nggak tahu artinya apa, nggak ada apa-apa. Sampai pada suatu waktu, Rifan, jangan-jangan lagu lu masuknya ke ada sebuah makam keramat itu ternyata apa ya istilahnya, nenek moyang ada kiai sepuh gitu. Nama makamnya Kembang Kuning. Oh iya? Gue bilang enggak sih, gue nggak ke situ, tapi alhamdulillah kalau emang ada. Ya bisa jadi ke situ, wallahu a'lam, nggak tahu. Gitu. Nah,
Jadi ketika lo bikin ketemu lah tuh si gitaran dari awal sampai habis bentuknya senandung. Lo bikin drum juga di dalam handphone tuh. Gambar, iya gambar. Gambar duk tidak Gambar. duk tak gitu. Iya. Di Dari Bandlab. gambar, langsung gambar sebenarnya. Hmm. Biasanya gua akan bikin 4 bar, habis itu gua repeat sampai beres, sampai berapapun nggak tahu tuh. Nanti kalau udah selesai gitar partnya segala macem, baru gua betulin tuh. Per part, per bar gua benerin feel-nya, mana yang dia break, mana yang nge-feel, mana yang gua betulin gitu. Akhirnya gua dapat formula untuk ngerjain di handphone itu, Oke. gitu. Karena biasanya gua males sebenarnya bikin drum, Bener repot. repot. Kalau Panjang lah. sekalipun bikin pakai itu, MIDI controller juga sama gitu. Oke. Jadi draft si album pertama lo ini, si Passeser ini, itu dibikin draftnya lewat handphone lo tadi itu. Yap. Oke. Ada nggak akhirnya yang lo pakai tuh hasil dari handphone lo ke rekaman akhirnya? Maksudnya? Oh, hasil Hasil akhir, maksudnya draft yang lo bikin di handphone, akhirnya lo pakai jadi rekaman aslinya. itu yang udah rilis. Itu dari handphone lo. Iya. Semuanya dibuat konstruksinya di situ semua. Ya gue paling copy paste doang. Kalau emang udah bagus gue copy paste, terus gue sampai ada yang satu lagu tuh ada 3 project atau 2 project. Karena keterbatasan track. Oh. Cuma bisa berapa track di Bandlab tuh? 4. Nggak banyak sih, lumayan. Maksimal tuh 15 apa. Oke. Kalau nggak salah 15 maksimal. Apa 10, gue nggak tahu. Yang jelas ada terbatas dan gue nggak bisa ngisi lagi. Kembang kuning tuh, itu terpisah antara ref pertama itu kalau nggak salah. Jadi kalau asumsi gue adalah, Oh nggak ref pertama nggak. Tapi ada yang terpisah kok ya. oke, jadi project 1 lo bounce dulu, abis itu lo masukin ke project 2, lo overdub lagi bawahnya. Iya, benar. Nah, gitu kan. Kayak rekaman zaman dulu kan. Iya, jadi ada 2 track akhirnya. Iya. Tapi yang ini juga banyak tracknya sebenarnya. Ntar abis itu lo jadiin satu lagi, abis itu lo tambahin lagi di bawahnya di project selanjutnya, gitu ya? Ada yang kayak gitu. Lupa gua lagu yang mana ya. Oke. Itu kasusnya bukan karena banyak track juga. Kasusnya karena beda tempo. Oh. Oke. Nah, kemudian yang mixing siapa nih di sini? Ya gue sih. Lo sendiri. Cuman memang kalau di rilisan itu yang mastering ada Mas Ardiono, Dani Ardiono. Oh, Mas Dani Ardiano. Iya. Itu kan karena kan by label ya, terus Pak David, ini Mas Dani gitu, Oke. yang mau mastering ya udah. Gitu. Nah, itu yang, lo kan tadi kalau dari gitar kan colok iRig masuk ke handphone, bass juga kayak gitulah ya. Maksud gue, vokal gimana tuh? Langsung aja nih. iPhone kan bagus mic-nya kan, mau iPhone mau berapa juga. Kalau gue pegang 4S juga kalau bisa ya gue 4S gitu. Ya karena di masa itu gunakan yang ada, gue pakai aja yang ada. Waktu itu kan sempat beli mic, coba nyolok, nggak masuk, nggak bagus juga. Akhirnya tetap pakai yang bawaan. Jadi gue cara rekamnya nggak ada tendeng aling-aling. Ya kadang pas lagi ngerekam anak gue nangis. Waktu itu anak gue baru lahir juga kan. Kadang pas lagi mau tidur, mood banget buat ngerekam. Pernah? Tahu nggak apa lagu apa? Yang aman lo. Oh iya, Caca Colo. Caca Colo itu. Itu sambil tiduran. Anjir. Jadi itu lo pakai earphone kan? Iya. Habis itu lo nyanyi sendiri gitu di. Ya kan headphone, waktu itu headphone tapi nggak ada mic-nya kan. Iya. Jadi mic-nya gue arahin ke sini. Jadi, Oh gitu. Ini gue kan maksudnya suara tuh kan beberapa kali kan ya, maksud gue banyak lah yang rekaman-rekaman yang ada. Yang salah satu yang paling gila menurut gue rekamannya si Rene Karamo ya dari Skalan. kalau Itu kan dia jenius lah, maksud gue. Udah lah ya. Itu kayak udah di luar batas lah, gue kayak anjing nih orang rekaman begini. Terus kemudian ada juga orang yang melakukan metode kayak lu nih, bener-bener swasembada semuanya, tapi bisa jadi album. Dan jadi album yang ternyata membuat lo diperhitungkan lah sebagai salah satu salah satu band yang ada di peta musik gitu. Alhamdulillah gitu. Dan gue ngerasa kadang ini sebenarnya gue baru tahu kan terakhir nih soal kegilaan lo di metode ini nih. Kan waktu kita kemarin ada satu project, lo ngasih ke gue kan
Terus metadata terus datanya diterima ke gue tuh M4A. M4A kan. Iya. Gue nanya ke lo kan, ini WAV-nya nggak ada. Terus dia bilang, ntar bang ada di aplikasi. Gue bilang, aplikasi apaan anjing? Terus kayak ya gue ngerekamnya di handphone. Gue baru tahu aja. Tapi gara-gara itu gue baru tahu juga. Jadi gini, aplikasi itu kan bisa desktop version kan. Jadi akhirnya gue buka di komputer, ternyata dia bouncingnya itu atau exporting segala macam bisa WAV. Kenapa nggak ada itu kemarin? Gue nge-share ke orang-orang M4A terus gitu. Ada pas gue tahu gitu, makanya gue pas ngirim WAV kan berikutnya kan. Iya, itu gue kaget sih. Tapi keberanian gue nih, ya gue nggak tahu ya. Gue akhirnya bilang keberanian gue untuk melakukan itu sebenarnya udah gue lakuin zaman sebelum kuliah. Gue dibeliin laptop sama almarhum bapak dulu tuh. Laptop Toshiba, gue masih inget. Spesial sih menurut gue, karena gue nggak minta yang aneh-aneh, pokoknya gue minta laptop. Karena ternyata dibeliin yang ori kan, Windowsnya segala macam. Gue jadi kayak, wah hebat nih, enak nih kan, ngapain aja. Terus gue nanya ini yang abang-abangan yang dulu yang tadi tuh, yang suka metal-metalan, yang download sama gue. Gue nanya ke dia, ada nggak sih software yang buat musik? Ada macam-macam dikasih ke gue. Bahkan dia nemu, dia orang nggak tahu ya tentang aplikasi kayak gitu. Maksudnya kegunaannya, tapi dia tahu gitu cara ininya. Dia dapat plugin. Ini pertama kali nih, DAW menurut gua bukan DAW malah sebenarnya plugin. Plugin tapi bisa dijalankan tanpa DAW. Oke, ya. Gitu kan? Standalone. Bentukannya tuh gua lupa namanya. Chinese gitulah ininya, bukan Jepang. Nah, itu bisa record juga. Tahu nggak cara recordnya gimana? Ya orang awam lah dulu. Jadi mic kan ada di kamera nih. Mic laptop. Iya. Gue nundukin. Gue tundukin. Gue play drumnya. Gue record, gue play. Kan keluar tuh speaker. Jadi ngerekam dari speaker. Jadi stop. Oke, ntar ganti lagi. Gue rekam gitu. Jadi kayak siklus gitu loh. Dari situ dan gue baru tahu setelah kuliah kalau yang gue pakai itu plugin bukan deh gitu. Jadi di situ gue terus dapat Fruity Loop, dapat Sony Acid, itu semua yang gue pakai dulu gitu. Semua gue pakai sampai bang pernah suatu hari gue produksi satu lagu, gue masih inget lagu iseng tapi menurut gue suatu hari bisa dipakai, selalu begitu gue mikirnya. Rekamannya di Fruity Loop, tag vokalnya di Sony Acid, terus masteringnya di Adobe Premiere. Adobe Premiere, masteringnya, wah gila. Ya karena menurut gue semuanya harus bisa digunakan di masa itu. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu caranya gitu. Ya masa itu gue pas di kampus itu kan gue dipercaya sebagai musik director karena gue sering bikin musik. Jadi anak-anak kalau bikin film, gue yang ngisi scoringnya. Selalu begitu, dan bahkan sampai anak-anak tuh mikirnya gue akan jadi anak sound, padahal enggak gitu. Gue prank, gue anak animasi gitu kan. Kayak gitu. Gila. Jadi atas ketidaktahuan lo menggunakan sebuah teknologi pakai cara lo sendiri yang penting jadi. Iya, karena gue pikirnya outputnya yang gue pikir. Jadi lo nggak usah nanya prosesnya ya gitu. Kalau nanya prosesnya kan pasti kesel ya gitu. Tapi justru menurut gue yang paling penting di sini adalah proses lo. Karena kalau hasil akhir ya oke lah gitu maksud gue. Tapi proses yang menurut gue ini life hack aja sih. Bukan aja bahkan. Ini sebuah life hack yang ternyata keterbatasan itu lu tembus begitu aja pakai cara lu gitu. Maksud gue kayak satu hal yang lu nggak ngelihat keterbatasan ini sebagai tembok buat lo stop. Gue pernah bikin project bisa bilang lucu-lucuan tapi dalam kurun waktu yang singkat. Saking pengen biar kelucuan itu tidak hilang masanya. Gue sama teman gue namanya Adit pernah bikin project namanya Hamba Kampus. Hamba Kampus itu semacam project di mana kita menghargai dan menghormati staf-staf kampus, OB, atau pokoknya pekerja di luar yang gaji, maksudnya secara gaji mungkin atau apa gitu, pekerjaannya yang beda gitu. Kita angkat jadi tema-tema lagu. Musiknya aneh-aneh, ada yang blues, ada yang
blasting Oke. gitu. Ada salah satu lah Mas Wagimin namanya itu penjaga ruang komputer. Nah, salah satu yang identik dari dia tuh kalau lagi jalan, ini anak kampus yang lama pasti tahu nih. IKJ nih ya? Iya. Teng neng 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 neng. Nah, dia suruh ngomong gitu. Gua sama teman gua bilang, wah judul blasting banget nih. Teng neng 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 neng. Kita bikin langsung drumnya. Dalam waktu yang singkat, gua buka laptop. Gua pergi ke ruangan dia malah. Ke ruangan dia, Mas Wak pinjam iMac ya? Ya. Buka GarageBand, gue bikin barnya tak 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 tak, terus diisi gitar sama teman gue. Nggak lama ketemu Mas Wagimin, Mas, aku mau bikin lagu dari Mas Wagimin tapi vokalnya. Oh boleh dong kan, karena emang akrab kan. Gimana? Mas Wagimin cukup teng neng 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 neng, dengerin teng neng 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 neng, langsung gue bikin jadi. Oke. Oke. Satu lagi ada judul lagunya Kap Kocu, Pak Ucok. Ya, dibalik. Wah itu senang banget sebenarnya gua. Cuma nggak tahu ya, maksudnya beliau itu orang Batak yang santun banget. Maksudnya bukan nggak santun orang Batak, enggak. Maksudnya bahwa beliau ini orang Batak tapi yang mungkin halus banget, halus banget. Bahkan kalau kita duduknya, misi ya, gitu. Misi mas, ya, tolong dong itu bantuin Pak Ucok. Hah? Namanya Pak Ucok ya kan? Terus kita bikin lagu, itu berat banget. Jeng 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 jeng. Misi dong, gitu. Ada 2 lagu tuh. Oke. Sama kampus. Dan itu terjadi sangat cepat. Nah, gue akhirnya nyadar bahwa apa yang gue lakuin harusnya bisa berkembang, gitu. Ya itu, ternyata bisa dengan cara yang sangat singkat, bisa ngelakuin hal-hal yang menurut gue fun, menurut gue bisa harus cepat. Bahkan baru-baru ini, terakhir ini, gue pernah bikin dapat proyekan lah, bikin scoring untuk drama audio YouTube. Lo nggak ngerjain di mana? Di mana? Di mobil lagi mau tour, mau konser di HS, bikin durasi 15 menit. Pakai handphone lo itu? Iya. Nah, bikin beres gue kirim. Lagi nongkrong. Terus udah beres belum? Oh iya bentar. Ada kayak gitu gue. Maksud gue ngeresponnya tuh jadi serba instan, cepat. Ya bukan instan ya, maksudnya cepat gitu. Cepat ya. Karena menurut gue udah output nih. Yang dibutuhkan output. Oke. Gitu. Nah, ini ngomongin output nih. Sekarang kan Lorju udah menjadi sesuatu yang besar, mungkin lebih besar dari apa yang lo perkirakan gitu. Iya sih, nggak kepikiran Pak. Iya kan. Sampai kemarin lo terakhir lo manggung di mana-mana kan. Di Indonesia udah banyak lah ya, dari lo manggung di luar kota di Surabaya. Di Indonesia yang belum tuh Kalimantan sama Sulawesi. Maksudnya kepulauan ya, yang jauh gitu. Sumatera udah. Oke. Bahkan di Madura sendiri udah. Alhamdulillah akhirnya. Sampai kemarin lo terakhir tuh yang manggung di luar di Malaysia. Di Singapura. Itu gimana terus setelah apa yang lo alami di 2000 berapa pertama kali lo rilis tuh 2019? Rilis tuh 2020. Album pertama 2021. Kemudian akhirnya itu menjadi sebuah kendaraan lo untuk bisa manggung di tempat negara yang berbeda. Gimana respons orang-orang di sana? Gak tau ya, gua gak tau bang, setiap gua bikin itu kan ada harapannya pasti ya. Tapi harapan itu kadang gua ikutin dibarengin sama doa gitu. Lo nggak pas waktu gua bikin album pertama, ini gua nggak tahu nih kenapa bisa apa yang gua pengen itu, apa yang gua harapin dan yang gua doain, alhamdulillah terkabul gitu. Sepanjang 2020 itu kan pandemi, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita kreatif kan gitu. Salah satu waktu itu ya, salah satu yang gue harapin, sampai gue ngobrol sama Rifan, gue pernah. Suatu saat, project gue, siapa tahu bisa main di festival Synchronize waktu itu. Kenapa terus? Itu festival apa kata dia? Gue jelasin lah. Oh menarik juga ya gitu. Gak lama dari situ, itu masuk, maksudnya tiba-tiba ada arah ke situ gitu. Dan terkabulkan gitu, termasuk kayak di luar negeri. Itu sebenarnya bagian dari harapan dan ya doa gua gitu, pengen kayak bisa nggak sih tahun ini gitu.
nggak tahu sih gue kenapa begitu. Setelah lu melakukan itu, maksud gue lu punya harapan dan punya doa seiring itu kan lu juga berusaha, maksud gue lu latihan, Iya, lu tetap tetep sih. bikin album yang terakhir tuh yang Pandan Dua. Mana. Setelah lu melihat lu melihat respons yang terjadi di Singapura tuh kayak gimana sih terus? Maksud gue, bagaimana penerimaan orang-orang di sana? Melihat lo pakai peci sarungan, main gitar terus ngedeng, nedeng, Gue nggak habis, justru yang gue takjub adalah ternyata gue punya fans di sana, apa tuh? Band gue ya, Lorju tuh punya fans di sana. Itu menarik sih. Tiba-tiba ada, ya meskipun secara quantity tidak banyak gitu, tapi Ya, bukan itu sih, itu bukan masalahnya. itu. Bahwa ada fans di sana tuh gue, wah bisa ya, gue gitu. Bisa ya ternyata musik gue bisa menciptakan riak di sana gitu. Tiba-tiba gue pas lagi sebelum manggung, mau manggung, tiba-tiba di antara tempat duduk itu ada segerombolan gitu, ada tulisan bawa Lorju, Oh iya, beneran, di Singapura. betul. Dan dia ternyata fans Lorju. Gue langsung, Itu dari mana? Orang-orang mana? orang Singapura asli. Oh iya. Iya, orang Singapura. Gila. Ya, gue nggak tahu ya. Bahkan Devan juga mikir, gue kira pakai bahasa Madura di sini aneh ya. Ternyata enggak, menarik gitu. Oke. Ya terlepas dari segala macam hal lah, tapi bahwa ya gue takjub aja sih sebagai orang di Lorju gitu, melihat itu kayak antara nggak percaya tapi ya Jadi juga. seneng banget. Dan ini kan sebuah sebuah bukti juga gitu bahwa ternyata bahasa itu bukan masalah Betul. gitu. Menurut pandangan lu gimana tuh tentang bahasa ternyata bukan masalah? Kan orang bilang, oh main di luar negeri mungkin pakai bahasa Inggris kali, bahasa internasional. Paham lah. Dan itu terjadi zaman gua masih metal-metalan kan. Semua orang kan pilihannya dua, kalau nggak bahasa Indonesia bahasa Inggris. Lo kalau nggak bahasa Inggris udahlah Gitu. iya untuk go internasional. Tapi gue berpikir beda. Pikirnya adalah karena itu gue banyak referensi band-band dari situ, itu gue bilang. Tiba-tiba gue nerd band dari Kazakhstan tadi. Turki, ya kan? Ada namanya Duman, namanya band grunge gitu, Duman. Tapi makanya bahasa Turki. Terus ada Erkin Koray juga dari Turki, itu juga salah satu musisi legend, udah meninggal kemarin. Juga sama gitu, nggak pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa dia gitu. Terus ketemu band pokoknya gitu. Jadi akhirnya gue percaya bisa sih sebenarnya pakai bahasa daerah gitu. Ya cuma masalahnya kan berani apa enggak Nah, gitu. itu dia. Nah gue ya alhamdulillah gue berani melakukan gitu. Oke. Step selanjutnya adalah ketika lo memahami lo harus memakai bahasa apa dari mana, terus kemudian memakai ritmik, memakai melodi, memakai bungkusan musik yang ada campuran antara tradisional dengan modern. Lu sebagai orang yang melakukan ini kan bukan hal yang mudah ya terus. Maksud gue kayak Banget. bikin musik pop masih banyak lah tempatnya. Even bikin musik rock, bikin musik metal masih banyak tempatnya. Bikin musik punk masih banyak tempatnya. Tapi musik yang lu mainin ini kan bukan musik yang punya tempat. Gue berani katakan tidak punya tempat yang banyak gitu. Gimana cara lu menembus tantangan ini sih? Gue penasaran. Karena kan pasti banyak juga teman-teman yang serupa. Gimana sih caranya biar bisa main di Synchronize Festival, main di Pesta Pora, main di mana? Gimana caranya? Paling gue, kalau gue pribadi tuh kenapa akhirnya berani begitu kan, gitu akhirnya kan. Karena gue ngeliat gini, kalau gue bikin band metal misalnya, atau rock atau pop gitu, ya temen gue banyak yang bagus-bagus gitu. Dan gue bukan pesimis sih, gue enggak. Tapi bahwa secara quality, gue kan jujur aja gue main gitar itu baru bisa banget itu zaman kuliah. Kira-kira 2 tahun setelah kuliah itu baru bisa ngerti bahwa main gitar bisa gini, bisa gitu. Sebelumnya buat main gitar aja gue harus ke rumah sepupu gue, main punya dia gitu. Nah, akhirnya kan gue harus melakukan anomali ya, maksudnya kayak acara yang nggak biasa. Akhirnya gue yang nggak biasa tapi harus bisa diterima, kayak gitu loh. Ya itu dia, salah satunya penggunaan bahasa, terus musik yang beda menurut gue beda sama teman-teman gitu. Ya mungkin menurut gue ketika teman dengar tuh, oh ya udah tuh musiknya bagus gitu. Bukan lagi yang
lu bikin musik itu emang laku, bukan gitu lagi. Oh itu musiknya bagus, gitu. Dan masalah terbesarnya apa sih Dus untuk bisa nembus ke apa ya, ke pasar modern? Masalah terbesar tuh di mana sih sebenarnya? Gue ngelihatnya gini bang, dari dulu gue bikin musik, harapan gue musik gue bisa diputar dan didengar pendengar di luar Indonesia. Itu salah satu harapan gue. Gitu. Jadi gue nggak pernah berekspektasi di sini awalnya. Gitu. Kalaupun di sini paling kan yang denger pasti yang di kota-kota besar yang memang secara teknologi dan platformnya mereka menggunakan. Kalau kayak di Madura kan agak susah nih sebenarnya, meskipun ada juga teman-teman gitu, tapi kan tidak umum. Kenapa Lorju di awal-awal emang gede di luar dibanding Madura ya karena salah satunya memang tidak umum secara platform. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah tidak umum secara platform. Pasti kan akan mengkerucut ke sebuah pertanyaan yang sifatnya sebetulnya mendasar. Salah satunya pertanyaannya adalah apakah harus pindah ke Jakarta untuk menjadi sukses? Enggak sih, menurut gua. Bisa jadi gua ngejalanin Lorju di Madura bisa sebenarnya, menurut gua. Tapi tetaplah yang namanya kerjasama, relasi, gua harus bangun juga tetap gitu. Ya untuk saat ini kan barometernya salah satunya di Jakarta ya, barometer ya segala macamnya nih. Betul. Ya kan, mau nggak mau gua harus bangun dulu, baru bisa gua remote kayak gitu loh. Oke. Sebenarnya gua kepikiran justru pengen di Madura gua sebenarnya. Kenapa? Nggak tahu, gue pengen ya di kampung gitu, terus berkarya di kampung, tapi gue bisa juga share ke sini gitu. Dan ya satu lagi karena aku kuliah di sini. Iya. Lo nih kuliah ini tadinya kan di IKJ sebagai mahasiswa, sekarang menjadi dosen. Ya gitu. Dosen apa sih? Kalau boleh tahu nih bang? Film animasi. Film animasi di IKJ. Jadi day job lo ada di IKJ dan ada juga di The Majors. Ya di The Majors dan Synchronize itu. Oke. Jadi relasi lo juga terbangun atas karena lo bekerja di satu tempat dan kuliah di Jakarta juga gitu. Salah satu itu ngebantu banget ternyata ya. Iya. Tapi kalau musik, jujur musik itu gue relasi nggak ada. Bener-bener kebangun ketika Lorju itu. Banyak. Ya salah satunya dari lu juga. Kenapa dari lu? Karena pertama orang yang berpengaruh mendengarkan Lorju lu loh. Oh ya? Iya dong, kan dari si Basri terus ke lu. Habis itu nyebar ya, gue perlu terima kasih banget sebenarnya. Gitu. Jujur sih gue kayak apa ya? Gue pertama kali ketemu lo kan gue kayak ini orang pakai sarung, pakai peci, gitu segala macam. Orangnya pendiam, abisnya baru kan kita kenal. Wes ternyata lo nggak Ya pendiam. kan nggak mungkin kalau gue petakilan dulu kan kenal. Benar. Dan apa ya? Gue selalu ngerasa karena emang gue suka juga musik-musik seperti itu gitu. Maksudnya gue mendengarkan musik-musiknya dari Mali terutama ya, kayak ada Songhai Blues, ada si Bombino apa segala macem. Gue nggak pernah nemuin hal yang serupa di Indonesia gitu. Walaupun gue nggak berharap juga ya, gue nggak berharap juga. Cuman ketika gue dengerin lo itu kayak terdengar secara natural aja gitu. Akhirnya mengantarkan gue juga ke beberapa band-band yang bernafaskan sama gitu. Iya. Gue nggak bilang ini mirip. Cuman ada di area itulah. Maksud gue akhirnya mendengarkan juga ada Lair. Kemudian baru tadi pagi di tanggal 13 November kita syuting ini gue mendengarkan Theory of Discoustic dari Makassar. Itu menurut gue gila banget sih. Ya mereka juga salah satu yang buat gue yakin kalau produk gue juga bisa didengar. Gitu. Jadi gue selalu bilang, gue kadang ke teman-teman atau ke media atau misalnya nanya, gue bukan satu-satunya gitu. Apalagi di Madura tuh bukan satu, di Madura tuh banyak sebenarnya musik-musik yang warnanya ya world music atau apa gitu-gitu banyak gitu. Cuman kan ya itu tadi apa ya, platform segala macamnya ya kan, pertumbuhan teknologi yang sekarang macam-macam gitu ya, mungkin banyak ada juga yang belum upgrade gitu. Dan akhirnya gue harus membantu teman-teman gitu untuk pulang ke kota lo. karena menurut gue nggak mau sendiri gitu, biar teman-teman juga gitu. Ya saat ini sih ada beberapa lah yang lagi gue
menurut lo kayak ini prediksi aja sih maksud gue kan karena emang bermain di bermain di ranah lo ini kan nggak banyak gitu. Prediksi lo ke beberapa tahun ke depan musik-musik yang teman-teman mainin ini ya musik-musik gue bisa bilang antara pencampuran antara tradisional dengan modern itu akan seperti apa sih terus menurut prediksi lo aja nih di masa depan? Kalau apa yang kita lakukan adalah sebuah kelaziman, harusnya bagus dong. Karena kan kadang tidak lazim karena pasarnya kan. Tapi kalau lazim, maksudnya ya seharusnya seperti itu gitu. Orang-orang melakukan seperti, wah ini udah kayak kita bikin lagu pop umumnya gitu, pop lagu populer ya gitu. Ya harusnya sih bisa besar sih dengan kearifan masing-masing setiap setiap nilai yang ada di setiap daerah gitu, setiap wilayah di Indonesia. Harusnya sih bisa. Harapnya begitu. Betul. Ini menarik soalnya kan kita pernah bikin satu lagu Polonya Ba itu yang buat kompilasi Sonic Panic. Sonic Panic ah. Yang dibikin oleh teman-teman Music Declares di Bali. Satu-satunya lagu yang pakai bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah lagu kita berdua. Foreign language lah ya. Iya. Waktu itu gue sempat berbicara bahwa bukan berbicara sih ngobrol lah gitu. Kok ini bahasa apa gini. Kok pakai bahasa tradisional gini. Gue cuma bilang gini doang. Ini bukan bahasa tradisional Indonesia, ini bahasa Madura yang harusnya punya tempat yang sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena ini cuma perihal bahasa doang. Nggak jadi masalah ketika ini bukan jadi bahasa utama di satu negara gitu. Iya. Bener kan? Betul. Karena tuh kita juga bisa menyanyikan bahasa Korea dengan lagu-lagu Korea dengan sangat fasih. Iya. Jadi menurut gue bahasa itu tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih rendah kedudukannya. Semua tempat layak untuk mendapatkan tempat yang sama dengan bahasa Betul. utama di satu negara. Kalau buat gue gitu. Betul. Dan nggak cuma Madura ya, maksudnya semua bahasa. Sumatera, Jawa segala macam. Dan kita tadi kan udah puterin ya beberapa lagu berbahasa daerah dan menurut kita Bahasa Sulawesi. bagus sekali untuk dipelajari ya, bukan cuma didengar. Betul. Ya gue selalu merasa bahwa tidak pernah menjadi masalah untuk satu band dari manapun mereka berasal untuk menggunakan bahasa daerah masing-masing. Salah satu ketertarikan gue kenapa gue pakai bahasa daerah, tau nggak? Karena gue terbiasa mempelajari bahasa teman-teman ketika di pesantren. Oke. Jadi pesantren dulu teman-teman gue kan ada yang dari Riau, ada dari Aceh, ada yang dari NTB, Jawa, Sunda. Jadi gue mencoba tahu bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka mau nggak mau kan pondok di Madura. Akhirnya mereka harus belajar bahasa Madura. Jadi gue pengen belajar ke mereka bahasa mereka. Salah satunya bahasa Aceh waktu itu. Makanya karena waktu itu kita ngisi lagu itu pakai bahasa Aceh, gue masih bisa bener. masuk. Gue tertarik sekali sama bahasa daerah sebenarnya. Salah satunya itu. Tapi ketika saya pelajarin itu, gue lihat kayak bahasa Madura gimana caranya ya. Karena sejauh ini bahasa Madura itu plak ketiplak jarang orang tahu. Kecuali logat yang diciptakan di entertain. Ya sebenarnya itu belum juga Madura sebenarnya. Gitu. Ya. Gue juga merasa dan mendengar karena setiap dialek, setiap bahasa itu punya, kalau dinyanyikan ini kalau konteksnya musik, itu punya cengkok yang berbeda. Iya, semua bahasa. Semua bahasa punya cengkok beda. Jawa punya sendiri, Kalimantan, Sulawesi punya sendiri semuanya. Dan itu bukan satu hal yang bisa direplikasi di budaya pop. Susah. Tidak bisa menyanyikan, gue bukan bilang nggak bisa, cuman akan berbeda efeknya. Ketika pemakai bahasa Madura kemudian ditaruh di notasi yang lagu populer dengan memang seperti yang lo nyanyikan karena ada cengkok ini. Di album yang baru biangnya tuh rasanya. Di album Bara yang biang kan ada Mbah Tejo di belakang. Itu kalau kita ngedit supaya pitch-nya supaya bener hilang nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya susah. Susah, dan itu bukan hal yang salah ya.
karena emang cengkok gitu. Itu bukan satu hal yang bisa diperbaiki karena lekuk itu nggak bisa dilurusin. Kasusnya di album gua yang baru, yang Parenduan itu ada lagu Cecenok Manuan. Di situ ada Mas Rifan Ya. main mini saksofon. Lo dengerin seksama itu tune-nya nggak ngetun banget. Karena gue bilang, gue minta ke beliau mainin kayak gaya Saronen, Oh. tapi mini saksofon. Iya. Ini nggak apa-apa nih, ngetun banget, nggak apa-apa udah. Dan menurut gue, ya kalau emang yang dikejar itu ya nggak apa-apa, Betul. gitu. Berani aja, karena itu akhirnya selalu begitu. Iya. Dan ini juga terjadi kan kalau misalkan kayak contoh di musik India. Itu kan ada istilah mikrotonal kan. Yang kayak lo main sitar itu kan sebenarnya dia nggak antara satu bukan setengah gitu. 12 nada katanya sih ya. Apa Iya. sih nggak tahu sih gua. Jadi hampir fals kan sebetulnya. Cuman bukan fals. bukan fals. Emang begitu tonalnya gitu. Tiba-tiba nyampe aja nadanya. nyampe kan. Tapi balik lagi. Kayak cuma sedikit gitu. Tapi itu kan intensional ya. Maksudnya bukan sebuah kesalahan, tapi memang harusnya seperti itu. Gue ngerasain itu sih di vokal. Ya, maksudnya gue beberapa kali ngerekam vokal lo juga dan ngerekam sama Rama Harto juga sebagai engineer juga. Pas gue liat, Ram ini sih bukan salah sama sekali dan memang harus seperti ini, harus di-preserve karena kalau kita mencoba untuk benerin ke notasi atau ke pitch musik-musik modern nggak nyambung, Langsung jadi robot ya. langsung jadi robot gitu. Tapi pun ini bukan fals gitu, tapi emang ini lakukan yang harus diambil gitu. Jadi sih maksud gue satu hal yang luar biasa dalam setiap dialek adalah punya itu dan itu yang nggak bisa direplikasi kemudian ditaruh di konteks musik yang sorry gue nggak bisa bilang nggak bisa ya kalau musik ya. Iya, paham. Maksudnya akan kehilangan apa ya? Akan kehilangan nyawanya gitu. Itu nggak sih menurut lo? Sebelum bikin Lorju itu kan harapan gue kan salah satunya gue bisa menggabungkan itu sebenarnya tradisional tapi cara gue bermain dengan musik modern Iya. gitu. Tapi yang dipikirin itu terus gue. Ini nggak ketemu sebenarnya secara gini nih gitu, apa frekuensi nadanya gimana gue nggak ngerti lah gitu, cuma jelas gini nggak susah nih untuk ketemu, tapi bisa. Itu yang gue cari formula itu, makanya alhamdulillah ketemu di Nemor gitu. Tapi nggak tahu ya kalau gue nyanyi lagu bahasa Indonesia. Orang tuh kebalik kalau misalnya nyanyi lagu daerah susah, lo nyanyi bahasa Indonesia susah. Nggak susah sih bahasa Indonesia. Ya bisa lah ya, bisa. Pasti bisa, maksudnya nggak ada yang nggak bisa. Cuman ya emang sebuah pengalaman baru lah untuk gue bisa mendengarkan Lorju. Karena dengan mendengarkan lo, akhirnya gue juga punya perpustakaan lah. Dan ini gue ngomong gue tuh bukan gue pribadi, tapi pasti akan banyak teman-teman juga yang merasakan hal yang sama gitu bahwa kadang-kadang kita butuh trigger. Iya. Ya kan? Lorju kan triggernya juga salah satunya ya teman-teman lahir, Tioni. Maksudnya dengan ada keberadaan mereka, ya gue berarti bisa dong, gitu kan melakukan. Ya ada trigger tetap gue juga sama. Gitu. Karena yang paling penting kan keyakinan bahwa oh ini tuh nggak apa-apa ya, gitu. Pakai bahasa ini. Oh dia bisa. Oh kenapa gue nggak mau? Atau kenapa gue nggak bisa? Atau kenapa gue ragu-ragu? Oh dia bisa. Dan itu sih menurut gue yang salah satu trigger penting dalam berkesenian adalah untuk menciptakan riak tadi lo bilang ke teman-teman lain untuk punya keyakinan atau kepercayaan diri yang sama. Iya. Atau bahkan lebih besar. Banyak sih teman-teman yang tiba-tiba ke gua, gimana sih mas gitu, gua lagi bikin gitu, atau bahkan ada yang gitu doang, gua juga bikin, ada gitu, kayak gitu. Tapi kan gua kalau mau sharing tuh kayak ya gua bukan siapa-siapa, tapi gua kalau mau lu minta sharing, gua juga mau sharing sebenarnya gitu. Nih apa ya? Musik menjadi sebuah pergerakan tuh buat gue di kasus lo ini iya sih. Lo ngomong pergerakan di Madura itu yang ngomong pergerakan tau nggak? Kiai-kiai. Jadi ada sekumpulan kiai dari pesantren bisa terbilang pesantren tua lah. Jadi Lorju dianggap sebuah pergerakan, perkumpulan budaya. Ya tanpa gue ketahui, gue taunya dari Rifan. Nah, lu ngomong pergerakan, gue mikir lagi nih. Pergerakan dalam artian apa nih Bruce? Pergerakan budaya, bahwa ya di Madura kan ya kebudayaan, berkesenian ya tradisi segala macam ada gitu. Tapi bahwa
bahwa untuk bisa menjalankan yang koridornya tuh ada industri, terus ya nasional, lalu segala macam tuh mungkin tidak banyak. Nah yang saat ini jalan ya Lorcu gitu, untuk membawa misi kemaduraan, nilai-nilai itu gitu. Yang sebenarnya gue nggak tahu tuh, tiba-tiba gue dapat kabar bahwa itu sebagai pergerakan itu cukup menarik, dan kiai semuanya kiai-kiai yang ngomong, terus tiba-tiba lu ngomong pergerakan juga gitu. Nah, kalau gue boleh nanya nih, kayak bagaimana respons temen-temen atau masyarakat di tempat lo ketika melihat keberhasilan Lorjo gitu? Ya mungkin teman-teman macam-macam sih Mal. Macam-macam ya, ada yang senang ya, standar lah ya, wah keren ya gitu Lorjo ini. Ya ada yang mencari tahu gimana sih caranya. Ini beda nih, berarti itu wilayahnya yang mungkin dia pengen berkarya juga kayak gitu. Ada yang juga yang gitu. Ya negatif. Iya gitu. Pasti ada pro kontra lah ya soalnya. Bahkan memor yang lu suka itu, wah itu panjang, ada pro kontranya Pak. Oh iya. Cuman gua nggak mau nyari tahu, biar Rifan aja yang denger Rifan. Cuman gua bilang ya udah biarin aja. Toh juga kalau gua baik sama orang itu kan, mungkin suatu hari bertemanan sama orang itu. Betul. Gak ada salahnya bisa sharing juga kan. Atau gua ada ilmu pengetahuan yang gua belum tahu dari orang itu. Betul. Betul. Nyari musuh mudah, dari teman ntar. Itu dia tuh. Gitu. Itu yang susah sih. Iya sih. Dan yang paling penting adalah dari obrolan ini gue ngerasa kayak kan kita pernah ngobrol juga di satu forum yang tentang bersama dengan musisi teman-teman yang tradisi gitu ya. Oh iya. Bahwa dengan tantangan yang mereka hadapi di daerah masing-masing itu menurut gue gila banget sih. Kita nggak seberapa kayaknya. Kita nggak seberapa. Tapi mungkin ya dengan obrolan ini, dengan kemudian dengan apa yang udah lo rilis dan teman-teman lain juga, band-band lain juga, itu bisa menjadi sebuah riak positif lah ya untuk teman-teman tradisi yang mungkin kan banyak yang nggak pede, banyak yang ragu gitu, banyak yang nggak tahu. Bisa ada ini ya lah. Tahu nggak? Keraguan gue kemarin ketika acara itu, pas gue tahu gitu, seharusnya mereka yang jadi narasumber, dimana kita justru yang. Iya. Bener. Sadar nggak sih? Sadar, makanya pas pertama kali itu kan kita nanya kan ke mereka, bukan kayak maksudnya kita menghindari lah kayak, jadi waktu itu. Ya gue takut jadi mengajari, merasa mengajari, merasa lebih tahu gitu karena kita tinggal di Jakarta atau apa. enggak. Makanya gue bilang aduh, mereka tuh malah lebih bagus, Lebih gila sih lebih gila perjuangannya. Gitu. Mantap. Dan ya semoga dengan obrolan ini, dengan apa yang kita lakukan bisa menjadi sebuah letupan untuk mereka. Ya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai mungkin ya sedikit apa namanya ya, contoh kasus bahwa ini sebenarnya bisa dilakukan. Iya ya. Alhamdulillah. Insya Allah lah. Gue baru nyadarin ini sih, itu yang gue lakuin kenapa ya, gitu. Iya. Setiap orang gue rasa punya inilah, punya apa kayak diturunin bakat, diturunin inspirasi itu untuk selain untuk jadi musiknya doang, tapi juga kan ada pesan yang lebih dalam dari itu gitu untuk bisa connect ke banyak orang lagi gitu. Ya nggak sih? Ya. Amin. Insya Allah. Amin sih. Nih, gue punya sebuah amplop dari tamu gue yang sebelumnya, silakan dibuka. Isinya uang 1 triliun. Tamu sebelumnya. Oh, satu lagi. Oh satu lagi. Satu lagi. Pertanyaan. Ceng. Silakan dibaca pertanyaannya dan dibaca dari siapa. Apa pertanggungjawaban kamu selama berkarya dari Gusti? Pertanggungjawaban. Dari semua yang gue buat sih, semua karya gue ya, nggak cuma Lorjo. Tanggung jawabannya adalah harus bisa bermanfaat sih.
bermanfaat sama orang lain. Itu. Ternyata pertanyaannya Gusti deep juga ya. Mengingat orangnya penuh dengan lawakan dan candaan. Nah, ini silakan lo tulis pertanyaan untuk tamu gua selanjutnya. Siapa tamu selanjutnya? Apakah pertanyaan ini kak rahasia dia? Rahasia ilahi.